Shalom, selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Bulan ini kita memasuki pertengahan tahun di tahun 2026. Udah gak kerasa waktu sudah mencapai di bulan Juni. Minggu pertama di bulan Juni ini kita sungguh bersyukur kalau pada hari ini setiap kita Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sudah selayaknya setiap kita mengucapkan syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini cuaca begitu baik. Kita semua diberikan kesempatan untuk menaikkan pendidikan Tuhan Yesus kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan syukur kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sepanjang kehidupan kami kasih-Mu begitu sempurna di dalam suka dan duka kami, di dalam kekurangan dan kelebihan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam sukacita kami Tuhan. Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu hadir, Engkau yang selalu setia ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan masa depan kami Tuhan, kami yakin dan percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami semua Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh memuji, menaikkan syukur kami Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan, kemurahan, kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami ya Bapa. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memberikan diri kami Tuhan, penyembahan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama-sama kami di tempat ini Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih kuasa urapan menyertai setiap kami ya Bapa. Terlebih pada hari ini kami akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Layakkan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap musim hidupku, selalu ku lihat setiamu.
sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersama-sama yang langit sedikit lebih lagi nyatakan iman bersamamu yang disayang. Aku sanggup berjalan sayangmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu yang kuat. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu yang kuat. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku
Sebab Tuhan maha besar. Yes. Dia sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari apapun di dunia ini. Yes. Hanya Yesus otoritas tertinggi dalam kehidupan Amin. kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita naikkan syukur, kita sukacita kita untuk Tuhan. Lebih dahsyat dari segala hamba. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat akan ciptaan khusus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala hamba. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di atas segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala hamba. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala hamba. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Ini iman setiap saya. Kuasa Yesus dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Jadi masalah yang nggak bisa terselesaikan itu musuh kita. Amin. Ada Tuhan Yesus yang akan menghancurkan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan suara nafiri memanggil semua umatnya, Amin. termasuk setiap kita. Amin. Dipanggil Tuhan untuk kita datang dan menyembah Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi kaki. Setiap maju jangan lelah, Yesus pasti kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya
tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, ya Raja. Dengarkanlah suara Nabi, semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi, tetap untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Beza Tuhan bersatu kini, menatap kita. Dia menyudahkan lelah, Yesus terima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kamu semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yesus adalah Raja segala raja. Kita setiap anak-anak Tuhan mau memberitakan bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap kehidupan kita boleh menjadi tanah yang subur. Amin. Untuk setiap firman yang sampai di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hati kita. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Sukacita yang dahsyat daripadamu, urapan kasih kuasa-Mu menyertai setiap umat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang live streaming ya Bapa. Tidak terbatas kuasa-Mu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu boleh sampai kepada siapapun yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Berkata kau besertaku, amin Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat mahal.
Amin Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami membawa hati kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Mulia sekali lagi mengatakan dengan sayap Tuhan kami mau terus terbang tinggi naik bagai burung rajawan. Sekalipun walaupun ada tantangan, pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kami, tapi kami percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu memegang setiap kami. Saat kami lemah, Engkau memberi kami kekuatan. Saat kami sakit, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Saat kami susah, Kau menghibur setiap hati kehidupan kami. Kami bersyukur saat kami kekurangan, Kau memberkati setiap kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Kau mencukupkan dengan damai, dengan sejahtera, dengan sukacita dari surga. Dari tempat ini Tuhan Yesus, kami sepakat mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau memelihara, menyertai, mengurapi dan memberkati setiap kami. Kami ada itu karena kasih karunia, anugerah di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu dari tempat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Terima
Terima kasih Allah Roh Kudus. Sampaikanlah isi hatimu. Berfirmanlah, karena firman-Mu yang menguatkan iman kami. Firman-Mu yang membajak setiap hati kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan setiap hidup kami. Agar setiap kami di tempat ini, kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Lahirkan, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu di tempat ini. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan yang ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu sekali lagi tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menyampaikan sesuai dengan hati Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini. Katakan kiri kanan saudara, engkau diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau diberkati wajahnya penuh sukacita nggak saudara? Puji nama Tuhan ya. Kita sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Ada pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya. Nanti ada sedikit kesaksian ya. Tidak ada yang kebetulan. Yang mungkin saudara bertanya-tanya apa Bu kesaksian-kesaksian yang akan saya mau sampaikan. Firman Tuhan yang akan mau saya sampaikan. Saya mau bersaksi dulu ya sedikit saudara. Tadi malam kami para pendoa, saya mendapatkan sesuatu. Dan saudara mungkin udah saya sampaikan ya di para imam doa. Itu dimana saya dapat penglihatan. Dimana ada satu lingkaran yang sangat besar tapi dalamnya gelap saudara. Bukan itu saja, tapi di dalam lubang itu saya melihat ada dolar, emas, perak, batangan. Makanya saya tanya sama anak saya, emang perak ada batangannya? Ada katanya. Dan saya melihat di dalam itu begitu banyak sekali. Tapi setelah itu saya melihat saudara, ada orang-orang yang terjatuh di dalam lubang itu seperti terbang, masuk. Tetapi saya melihat juga ada orang-orang yang berdiri di sekitar lubang. Mereka bergandeng tangan, mereka bersatu, dan mereka tetap fokus hanya kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa di dalam segala kondisi keadaan. Bahkan saat saya berdoa, Tuhan perlihatkan ada 2 tempat saudara. Dan ini pun tadi pagi bukan hanya saya, anak saya juga melihat, yaitu Felis. Ya, Tuhan pakai beliau juga untuk menyampaikan. Artinya ada peneguhan saudara. Dimana saya diperlihatkan 2 tempat. Yang pertama tempat rumahnya bagus-bagus saudara, mewah, besar, dan luar biasa. Kalau saudara rumahnya mewah, bagus, banyak mobil dan banyak segala macam, berarti ini orang yang kaya. Ada, punya segalanya. Tapi saya bukan menghakimi, enggak saudara. Kita kaya tidak salah, betul? Kita mengalami berkat Tuhan, kita bersyukur. Tapi saudara, ketika saya melihat di mana mereka di tempat ini gelap saudara, di rumah-rumah yang besar itu, di tempat yang besar itu gelap banget. Lalu saya diperlihatkan lagi satu tempat. Kamu lihat di sebelah kanan saya, kata seorang yang bicara sama saya dapat penglihatan itu. Di sebelah kanan ternyata saya melihat rumah yang kecil-kecil saudara. Tapi rumahnya warnanya sama, catnya sama, sejuk banget. Dan
Ketika saya melihat rumah itu, Tuhan bilang begini, disitulah aku menyediakan tempat bagimu. Saya puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali. Artinya apa? Tuhan mengajarkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, agar kita terus hidup fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Menjalani kehidupan iman kita, percaya bahwa setiap kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Keadaan zaman boleh berubah, tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini katakan sama saya, aku tidak berubah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena aku percaya Tuhanlah pemilik kehidupanku dan aku berharga di mata Tuhan. Ada perjuangan, minggu lalu saya menyampaikan, ada perjuangan dalam hidup, yaitu perjuangan iman, perjuangan di dalam setiap menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya, fokus kita bukan kepada keadaan zaman yang saat ini. Ya, keadaan mau seperti apapun, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus, memandang pada Tuhan, memegang tangan Tuhan. Dan saya percaya, kita buka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8. Lalu apa yang terjadi sambil menunggu? Tadi pagi Felis datang ke rumah saya, dia menangis sama Pak Kiki. Dia menangis, saudara, karena dia semalam dapat mimpi dan dia tulis di handphonenya. Belum cerita, saya potong dulu. Saya bilang stop dulu ya, jangan cerita dulu, aku mau cerita dulu, mama mau cerita dulu. Akhirnya saya ceritakan penglihatan saya. Ternyata apa saudara? Penglihatan saya di dalam doa dengan mimpi Felis sama percis. Lalu Felis melihat dua tempat juga, yang satu sama gedung-gedung yang bertingkat, yang wah mewah, sangat besar. Dan yang satu juga tempat yang sederhana tapi luar biasa. Ada padang rumput ya, padang rumput yang hijau banget. Lalu Felis melihat ada saya di padang rumput itu, puji Tuhan, saya bersyukur. Ya, Felis melihat saya ada di, kok Felis bilang, orang-orang yang ada di sebelah kanan di padang rumput ini, dia mengenal orang-orang yang dia kenal. Tapi yang dilihat oleh Felis, saya. Padahal banyak yang dikenal. Artinya apa? Saya bilang sama Felis, saat ini Tuhan menyampaikan, bukan hanya kepada saya pribadi, tapi juga menyampaikan kepada Felis. Kalau saya di dalam doa dan saya mendapat satu penglihatan, kalau Felis di dalam mimpi, ada seseorang yang berbicara, satu bapak berbicara kepada beliau. Lalu Felis tadi pagi menangis. Saya bilang baru dia cerita kok sama ya gitu. Padahal dia datang ke rumah saya, dia mau menceritakan apa yang dia dapat lewat mimpi, tapi saya stop. Saya bilang saya dulu yang cerita, sama atau tidak. Ternyata sama. Di hari-hari ini anak-anak Tuhan, ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Bukan fokus pada keadaan, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Yuk kita baca. Ini juga firman ini juga sudah saya masuk di grup, tapi saya mau membahas 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang apa saudara dapat ditelannya. Saudaraku, ini Petrus sedang menasehati kita semua di tempat ini, maupun yang beribadah malam hari ini, maupun yang mengikut live streaming, saudara. Di mana Petrus sedang menasihati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini saudara, apa nasihatnya? Tetap sadar, tetap berjaga-jaga. Sadarlah, kata firman Tuhan, berjaga-jagalah. Sadar, apa artinya? Sadar berarti memiliki pikiran yang jernih. Katakan sadar, memiliki pikiran yang jernih. Tidak terbawa ya dengan arus. Sadar, memiliki pikiran yang jernih, tidak terbuai dengan apa yang sedang terjadi.
tidak fokus kepada apa yang sedang terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, sadarlah. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini tidak terbawa arus dunia. Kita harus sadar. Ada amin saudara? Anak-anak Tuhan di tempat ini, orang-orang yang percaya, satu hal yang Tuhan katakan, kita harus punya kepekaan. Peka terhadap apa, Bu? Peka terhadap godaan iblis. Iblis itu selalu menggoda, menggiurkan. Ayo beli dolar. Ada yang mau beli dolar di sini? Siapa tahu nanti naik jadi, sekarang berapa ya? Coba, kemarin 18 ya. Sekarang, makanya saya bilang, kita tetap jangan tergoda terhadap godaan-godaan apapun. Berjaga-jaga artinya menjaga hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini katakan kiri kanan, jaga hati. Ada amin? Amin. Jaga hati kita ketika kita mau mengambil keputusan. Jaga hati kita ketika kita mau mengeluarkan perkataan. Jaga hati kita ketika kita mau menjalin satu hubungan, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas, sebagai orang-orang yang percaya. Yang paling penting Tuhan ingatkan bagi setiap kita, jagalah hatimu. Jangan sampai kita buka apa saudara? Buka celah. Iblis itu selalu mengejar. Kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita bikin kita kesal, bikin emosi. Tapi dengar baik-baik, kita tidak mau terkecoh dengan siasat-siasat iblis. Karena saya tidak mau menjadi mangsanya iblis. Ada amin saudara? Yohanes 14 ayat 1. Kita melihat yuk. Dimana ketika firman Tuhan yang saya dapat, ya di situ dikatakan kenapa hal ini terjadi. Karena saat ini, hari-hari ini keadaan mulai berubah. Betul apa betul? Mulai berubah saudara. Baik itu ekonomi, ya di dalam segala bidang kita mengalami perubahan-perubahan. Dunia pun mengalami perubahan. Tapi ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Kita bersyukur Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 1. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah apa saudara? Gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara dan saya jangan takut ya. Apapun yang terjadi akan dunia ini, jangan kita membuat hati kita gelisah. Makanya firman Tuhan katakan, jaga hatimu. Seringkali hati kita gelisah. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini saudara dan saya, kita nggak perlu hidup kita penuh dengan ketakutan. Katakan kiri kananmu, jangan takut. Seringkali kita ketakutan saudara. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Karena ini dunia sedang mengalami perubahan. Aduh gimana ya? Barang-barang naik, semua mahal. Bahkan barang-barang yang kita butuhkan, perlukan itu nggak ada. Saat kita mau beli pun nggak ada. Aduh gimana ya? Kita gelisah, ada ketakutan. Semua naik. Luar biasa saudara. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Anak-anak Tuhan Yesus di penabur benih maupun yang mengikuti live streaming yang ada dimanapun saudara berada. Jangan gelisah, jangan takut apapun perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Kenapa? Karena hidup saudara, hidup saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Beritahu kiri kanan, kau dipelihara Tuhan, jangan takut ya. Amin. Banyak yang stres saudara, saya menangani yang lagi stres. Bu, utang saya ini, aduh gimana nih, usaha saya mau tutup sekarang. Saya mau bayar. Saya udah pesen. Kemarin saudara sharing sama saya.
Saya sudah pesan Bu, tapi barangnya nggak dateng. Saya juga bingung Bu, ini barang kudu dibayar banyak. Gimana saya mau jualan? Saya bilang, andalkan Tuhan Yesus. Amin. Tapi puji Tuhan, saya dapat pemotongan. Katanya kolekte, saudara. Sukacita, ada berkat. Ini sedang terjadi, anak-anak Tuhan. Di mana perusahaan yang begitu besar, saat ada orang yang membutuhkan, ini ada nggak? Ukuran ini ada nggak? Aduh, nggak ada. Saya udah pesan tapi nggak ada. Saya sudah minta tapi nggak ada. Saya bilang, tetap tenang Pak, tetap kuat, jangan gelisah. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Dia yang akan memelihara hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Amin. Nilai-nilai boleh berubah. Nilai-nilai boleh berganti. Nilai-nilai bisa berubah kapanpun. Tapi dengar baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, seberapa banyak yang percaya ada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Di dalam hidup anak-anak Tuhan di tempat ini, boleh apapun berubah, tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu tetap ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Makanya jangan pernah kita berubah sama Tuhan Yesus ya. Dunia boleh berubah, tapi iman percaya kita tidak berubah. Beri tepuk tangan yang mari kita. Saya merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Satu pesan Tuhan buat kita semua di tempat ini. Kadang kita kalau mengikuti apa ya, YouTube atau apa ya yang online ya, berita-berita kadang membuat kita gelisah, khawatir, dan kita juga takut. Tapi dengar baik-baik saudara, yang Tuhan ingatkan hari ini buat saudara dan saya, perkuatlah iman. Apa saudara? Perkuat iman. Perkuat iman. Terus kata Tuhan, bukan sekarang, tapi terus iman kita diperkuat, terus iman kita semakin maju, terus kita semakin mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Kuatkan, teguhkan, jangan gelisah hatimu, percaya. Bukan setengah, tapi 100% sama Tuhan Yesus. Berikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Ada amin saudara? Wah, luar biasa. Di tengah ketidakpastian, di tengah-tengah perubahan hidup, ada satu yang Tuhan katakan buat saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya cari? Di tengah keadaan zaman hari-hari ini, yang Tuhan katakan, apa yang sedang kau cari hari ini? Apa yang sedang kau kejar hari-hari ini? Hanya saudara dan saya yang bisa jawab. Apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita kejar. Seringkali tanpa kita sadari, makanya firman Tuhan katakan, sadarlah. Seringkali kita nggak sadar, kita cari zona nyaman, kita cari finansial, kita cari, wah bagaimana nih saya menerima berkat Tuhan, wah bagaimana nih saya bisa mendapatkan jabatan, bagaimana nih saya bisa mendapatkan kedudukan, bagaimana nih saya bisa dipandang oleh manusia. Seringkali kita mencari ini, seringkali kita juga mengejar hal ini saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jangan pernah mau cari pengakuan dari manusia. Amin? Amin. Jangan pernah mau cari apa? Pengakuan dari manusia. Tapi tanpa sadar seringkali kita carinya pengakuan dari manusia, ingin diakui. Tapi mari malam hari ini, yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, kita hanya mau cari pengakuan yang dari Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Hati kita melekat kepada Tuhan.
Tuhan. Hati kita yang terus dekat dengan Tuhan. Hati kita yang selalu berpaut dengan Tuhan. Ada amin saudara. Cari perhatian siapa? Tuhan. Jangan cari perhatian manusia. Andalkan Tuhan untuk selamanya dalam hidup kita. Maka saya percaya nilai-nilai kehidupan saudara dan saya tidak ditentukan oleh jabatan, kedudukan, uang yang banyak, harta yang banyak. Nilai-nilai kehidupanmu tidak ditentukan dengan apa yang kau miliki hari ini. Sekalipun aku gak punya apa-apa, tapi hidupku milik kepunyaan Tuhan. Amin. Hidupku berharga di mata Tuhan. Karena aku percaya hanya satu pribadi yang dapat aku andalkan, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Makanya di dalam saudara kondisi apapun keadaan, tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang saudara punya hari ini, mungkin saudara punya mobil, punya harta banyak, itu tidak menentukan masa depan hidup saudara. Betul? Saudara punya emas banyak, itu tidak menentukan akhir dari hidup saudara. Bukan. Kita punya segalanya, punya rumah, harta, emas, ya perak, punya uang yang banyak. Di sini dikatakan itu bukan penentu akhir hidup kita. Bukan. Yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan beritahu buat saudara dan saya ketika saya mendapatkan penglihatan dan mimpi lewat anak Felis. Artinya bukan penentu hidup kita punya segalanya. Tidak. Yang Tuhan katakan, jaminan keselamatan ketika engkau memiliki iman di dalam Yesus. Amin. Katakan di kiri kananmu, iman yang memberikan jaminan. Amin. Amin. Ini firman Tuhan, makanya Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Saya melihat dua tempat yang berbeda, walaupun sederhana. Disitulah kelak nanti kita berada, saudara. Amin, saudara. Iman yang memberikan jaminan kepastian tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya di tempat ini. Amin, saudara. Makanya kita percaya kita akan mendapatkan kehidupan keselamatan yang kekal, bukan kebinasaan yang kekal. Ada dua, saudara. Hidup kekal sama apa? Binasa yang kekal. Mana yang mau saudara pilih? Hidup kekal atau saudara mau pilih neraka? Waduh, Bu, saya di tengah-tengah aja. Enggak, saudara. Kita setelah dipilih sama Tuhan, pasti kita berada bersama. Karena imanmu yang membuat engkau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Puji nama Tuhan, saudara. Nggak lama lagi saya beres. Tenang, saudara. Saya hanya menyampaikan. Ya, nggak asing ini ayat. Ada yang mau baca? Ayo, sama-sama. 2, 3. Pencobaan yang percobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu mencapai kekuatan kalau kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia memberikan apa, saudara? Jalan keluar sehingga dapat Menanggungnya. katakan, sehingga aku dapat menanggungnya. Ada amin, saudara. Firman Tuhan mengajarkan yang ketika kita beriman,
di dalam Tuhan Yesus artinya tidak mulus-mulus terus, saudara. Wah, jalannya rata terus, pasti ada batu-batu, ada kerikil-kerikil. Artinya apa? Ada ujian di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena iman adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjalanan rohani kita. Amin. Gak bisa dipisahkan. Makanya iman itu pun ada ujian-ujian yang kita hadapi. Makanya firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini ujian, saudara, yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan hidup kita diuji, dicobai. Karena Tuhan tahu apapun yang kita hadapi, ujian yang sedang kita hadapi itu tidak melampaui batas kekuatan kita. Ada amin, saudara? Kuncinya kita tetap melekat sama Tuhan. Kuncinya tetap setia, tetap doa, bahkan tetap maju untuk melayani. Ada amin, saudara? Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap beribadah, mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Maka Tuhan Yesus pun akan mengutamakan hidup saudara dan saya. Ini salah satunya. Ujian iman saudara dan saya dalam segala kondisi keadaan yang kau hadapi hari-hari ini, engkau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Katakan kiri kananmu, kau tetap setia ya. Ada amin, saudara? Amin. Saya melihat ada orang-orang, kadang-kadang kita nggak mengerti apa sih, Bu, orang yang setia. Ketika dia menghadapi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup, tekanan dalam hidup, bahkan dia sudah nggak tahu harus bagaimana lagi, bahkan dia sudah berdoa, jawaban doa itu belum dia lihat di depan matanya, kayaknya aduh berat banget, tapi dia tetap setia sama Tuhan, tetap ibadah, tetap maju melayani, tetap melekat dengan Tuhan, tetap berdoa. Ujian tadi mengatakan saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Puji nama Tuhan, saudara. Salah satu tanda hati saudara setia, mau tahu nggak? Coba kasih tahu, tanya. Tahu nggak yang sebelahnya nih, kirinya, kanannya? Salah satu tanda hati yang setia itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Salah satu tanda hati yang setia? Ya, Pak? Bertahan. Terus apa lagi? Taat. Itu sudah biasa ya. Salah satu tanda hati, makanya jagalah tadi apa? Hati. Salah satu tanda hati kita setia kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup, dia lebih memilih untuk maju di dalam Tuhan. Amin. Amin. Masalah ada nggak? Ada. Persoalan ada nggak? Ada. Tekanan ada nggak? Ada. Beban berat ada nggak? Ada. Tapi dia memilih untuk melayani, dia memilih untuk berdoa, dia memilih untuk beribadah, dia memilih untuk bersyafaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hidupnya mau menjadi berkat. Itu tanda orang yang hatinya setia sama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan dong. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak nih? Bebanku berat banget, Bu. Aduh, saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi menghadapi masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup. Tapi orang ini, anak ini, dia punya
Dalam keadaan apapun Bu, aku mau tetap melayani Tuhan. Setia, itu tanda orang yang memiliki setia pada Tuhan. Saudara bisa baca nggak? Bukan ketika punya pergumulan masalah justru menjauh dari Tuhan. Itu orang yang setia nggak? Tidak. Tapi saya mengundang anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yuk miliki hati yang setia pada Tuhan. Bahkan di tengah persoalan pergumulan hidup, kita masih bisa mikirin orang lain loh. Aduh kesiannya sih. Kita masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Menguatkan, memulihkan. Walaupun bukan kita yang bekerja, tapi kuasa Roh Kudus yang bekerja. Pengurapan Tuhan turun bagi setiap kita. Masalah ada nggak? Ada. Tapi kita punya tanda hati yang setia sama Tuhan. Dia masih memikirkan orang lain. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Biarlah hidupku boleh menjadi berkat. Tidak fokus kepada diri sendiri. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini jangan fokus pada diri kita sendiri. Masalah saya boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi tetap kesetiaan saya akan selalu melayani Tuhan. Kesetiaan diuji nggak, saudara? Diuji juga. Kamu masih mau melayani nggak nih? Masih setia nggak jadi pendoa syafaat? Diuji. Tuhan uji lewat apa? Lewat masalah, lewat keuangan, lewat sakit, penyakit, lewat tantangan di dalam hidup. Ada amin, saudara? Kesetiaan kita diuji. Bukan diuji saat kita hidup senang. Bukan diuji saat kita mengerjakan apapun dengan mudah. Gampang. Tidak, saudara. Bukan diuji saat hidup itu semuanya mudah-mudah saja. Gampang-gampang saja. Tapi saat kita menghadapi pergumulan di dalam hidup, tapi kita mau tetap punya hati yang setia, melayani Tuhan. Dekat, intim, melekat dengan Tuhan. Yang Tuhan ingatkan, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, yuk mari tetap setia apapun yang kau hadapi. Katakan kiri kananmu, tetap setia apapun yang kau hadapi. Ada amin, saudara? Sekalipun kau punya beban yang berat, anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Keputusan iman untuk tetap setia itu mudah atau susah saat kita sedang tertekan di titik terendah. Keputusan iman saat engkau menghadapi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup, engkau tetap memuji menyembah Tuhan, engkau tetap berdoa, engkau tetap melayani menjadi pendoa syafaat dan memikirkan orang lain, itu hal yang mudah apa yang susah? Jawab, saudara, mudah apa susah? Susah. Tapi dengar baik-baik, orang yang memiliki tanda kesetiaan dalam hidupnya, apapun boleh terjadi dalam hidupnya, tapi dia tetap maju bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat orang-orang yang setia. Ada nggak di tempat ini orang-orang yang setia? Banyak. Bilang saya. Amin, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saat kita lagi muda gampang ya, saudara. Tapi ketika kita susah, untuk setia susah banget. Tadi saya katakan hidup kita menjadi berkat. Terakhir, benar-benar terakhir. Ini pesan yang kedua. Tadi kita punya apa? Iman. Ya jangan gelisah, jangan takut. Tetap kita punya iman. Tuhan selalu pelihara hidup kita. Amin. Yang kedua, punya kesetiaan sama Tuhan. Dalam kondisi apapun, masalah di saat titik terendah pun, saya mau tetap setia sama Tuhan Yesus. Maju, melayani, tetap ibadah.
tetap memberi diri hidup untuk menjadi berkat buat banyak orang. Yang terakhir, ya, untuk menjalani hidup ini saudara dengan rasa syukur. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Dengan rasa apa? Syukur. Syukur. Kita terus bersyukur. Kenapa? Karena ketergantungan hidup kita itu bukan kepada apa yang ada di depan kita, bukan pada apa yang kita miliki. Kita bersyukur karena hidup saudara dan saya selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Bahkan Tuhan katakan, ketika engkau mengucap syukur, ada hasil yang Tuhan akan berikan. Amin. Engkau akan terima. Apa? Kita baca ayatnya, Galatia 6 ayat yang ke-9. Berapa banyak di tempat ini yang percaya kalau hari-hari ini perubahan zaman, perubahan dunia, ya, percepatan waktu, di mana Tuhan sedang menata iman kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Yuk buka Galatia 6 ayat 9, kita baca. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, apa saudara? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Ada yang tahu ini ayat? Ini hasil dari kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Orang yang punya kesetiaan sama Tuhan, hidupnya menjadi berkat buat banyak orang, memikirkan orang lain. Amin. Bilang, itu saya, Bu. Saudara yang aku ya, lakukan. Jangan kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Ini saudara, apa yang kita tuai, maka kita akan menuai janji Tuhan yang lebih besar. Ya? Benar kan? Apa yang kita bukan tabur, tuai. Lebih, kan ini janji Tuhan. Ya. Kita ini akan menuai yang lebih besar. Amin. 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 Kalau engkau berbuat baik, melakukan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara akan menuainya bukan sedikit. Banyak. Amin. Amin. Katakan, aku menuai banyak. Aku mulai banyak. Amin. 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 Ini saudara, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, di balik kebaikan yang kita berikan, tidak ada motivasi yang lain, karena kita punya kesetiaan sama Tuhan. Amin. Dan bisa lihat bahwa orang-orang yang setia selalu menabur. Nah, ini baru menabur, ya. Selalu menanam. Menanam dulu, Pak. Menabur baru menanam. Kadang-kadang kita menanam dulu baru menabur. Nah, menabur. Saudara mau menabur kebaikan? Berarti kita sedang menanam. Maka benih ini baru akan tumbuh. Baru apa? Berbuah. Baru saudara di tempat ini penuh sukacita akan panen raya bersama Tuhan dengan sukacita. Katakan, itu saya, Bu. Itu saya. Amin. Amin. Siap berbuat baik. Siap. Siap menabur. Siap menanam. Yang benar. Janjinya bukan sama Ibu Lani ya, tapi janjinya sama Tuhan Yesus. Makanya ini benar-benar terakhir. Karena itulah saudara, kita melangkah dengan iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Hal ini akan kita terima. Makanya janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, tidak pernah sia-sia. Waktunya, kata firman Tuhan apa? Waktunya akan datang buat saudara dan saya, bahwa kita akan menuai hasil yang indah. Amin. Amin. Diberkati untuk jadi berkat.
Saya bersyukur saudara, di tempat ini di Penabur Benih banyak tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menabur. Jadi berkat berbuat baik, tidak fokus pada diri sendiri, tapi memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Artinya pada waktunya engkau akan menuai berlimpah-limpah. Ada amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu mengucap syukur sama Tuhan, pasti ini dia suka berbuat baik. Dia menabur buat pekerjaan Tuhan, memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang susah, yang lemah, bahkan yang di dalam punya masalah pergumulan hidup. Dia selalu hadir untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan selalu berbuat baik buat setiap kita. Berapa banyak yang percaya kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Ada amin saudara? Amin. Inilah waktunya saudara. Saya percaya engkau akan menuai hasil yang luar biasa. Amin. Yuk katakan kiri kananmu, jangan berhitung ya kalau mau menabur. Kadang-kadang kita hitungan mau menabur, ya. Jangan berhitung. Ketika Tuhan menggerakkan untuk kita menabur, yuk belajar. Kesetiaan, bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Tangan kita suka menabur. Kita bukan hanya menerima berkat, tapi tangan kita. Yuk, sama-sama sama saya. Penabur benih, tangannya tidak begini. Tidak begini ya. Mana tangannya? Ini lagi janji sama Tuhan ya. Saya tidak begini Tuhan. Tapi saya mau belajar. Balikin telapak tangannya. Tabur kirinya. Amin. Saat kita menabur, api kemuliaan Tuhan itu turun memenuhi hidup saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah dan berlipat kali ganda. Kau tidak berhemat, tidak kekurangan. Tuhan Yesus adakan perbedaan. Pada waktunya engkau akan menuai hasil dari benih-benih yang kau tanam, yang kau taburkan, maka akan tumbuh, berbuah, dan kau akan panen raya. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus, masuk di dalam pengurapan. Kita bawa hati kita sama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi setiap kita untuk menguatkan, meneguhkan iman kita. Fokus kita bukan pada perubahan dunia. Fokus kita bukan kepada apa yang sedang terjadi saat hari-hari ini. Fokus kita bukan pada harta, kekayaan, jabatan, kedudukan. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak usah takut, gentar, khawatir, gelisah akan goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Jangan gelisah akan perubahan-perubahan yang sedang terjadi, karena kita percaya kita milik kepunyaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menyertai, dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika kita punya iman yang teguh, kuat di dalam Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, aku mau tetap menyembah Engkau. Dalam keadaan apapun aku hari ini, aku mau tetap melayani. Dalam keadaan apapun aku hari ini, aku mau tetap mengucap syukur, tetap setia, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berjalan bersama dengan Engkau. Karena aku percaya ada pintu yang Tuhan sedang bukakan bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada damai, ada sukacita, ada hati yang tenang, karena Tuhan Yesus
selalu hadir di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini pilihan. Mana yang harus kami pilih? Tapi Tuhan tanamkan di hati kami. Kami mau tetap memilih Tuhan dalam keadaan apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Kaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Karena iman kami kepadamu adalah jaminan keselamatan yang kami akan terima, yaitu hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah menguatkan, menegur setiap kami, agar kami memandang Tuhan Yesus, tidak memandang keadaan perubahan yang sedang terjadi, tapi kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap memiliki hati yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat umat-Mu, di mana saat malam hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mau seidangan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami selalu mengalami kemenangan, pemulihan, kesembuhan, membalikan keadaan. Bahkan kami boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua Bapa. Kami juga menyerahkan Pak Kiki, Bu Felis yang melayani perjamuan kudus. Tahirkan, kuduskan dalam nama Yesus. Tuhan pakai dengan pengurapan, sehingga Tuhan setiap kami boleh menjadi berkat. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu memakai otoritas yang dari Engkau. Kembali hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus yang mengubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, firman yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami malam hari ini. Lewat perjamuan kudus ini, kami diubahkan, kami dibaharui, kami disembuhkan, bahkan kami boleh mengalami pemulihan, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian salibnya, salibnya. Saya mengundang Bapak Kiki, Ibu Felis untuk maju ke depan. Mari siapkan hati saudara. Darah Kristus yang menebus setiap dosa kita. Darah Kristus yang memateraikan hidupmu dan hidupku. Darah Kristus ini yang menyembuhkan. Ketika kita punya iman, percaya, saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ada kesembuhan. Darah Kristus juga yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saudara percayakah bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Buka hatimu. Setiap pribadi boleh berdoa, minta perkenanan Tuhan, minta ampun, agar kita layak, kita berkenan untuk bersekutu sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari naikkan ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini saudara dan saya boleh ada di tempat ini, boleh bersama dengan Tuhan Yesus, boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari buka hatimu dan setiap pribadi berdoa. Mari kita angkat pujian. Sama-sama mau katakan salib, salib. Salib.
dosa kami Bapa. Darah Kristus yang memelihara setiap hidup kami Bapa. Salibnya salib Bapa di dalam nama Tuhan Yesus bersama Tuhan lahirkan setiap kami minta perkenanmu Tuhan, kami ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami, sucikan Kristus di dalam nama-Nya. Bila kami melayani perjamuan kudus, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, isi hati kami untuk dikuatkan, untuk ditegur, untuk diingatkan, untuk dibaca oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Uribi I be the Lord dalam nama Yesus. Amin, amin Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan, berfirmanlah bagi kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sampaikan isi hati, karena kami percaya firman-Mu yang menuntun, mengarahkan, membimbing, memimpin setiap langkah hidup kami. Kami percaya ada kemuliaan-Mu Bapa. Berilah dalam nama Yesus. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, saat malam hari Tuhan berfirman bagi setiap pribadi lepas pribadi. Bila firman ini terus menguatkan hati saudara, membajak hidup saudara dan saya, firman ini boleh meneguhkan iman saudara dan saya. Bahkan firman ini boleh membangkitkan roh setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya mendapatkan dalam Mazmur 59 ayat 17b. Mazmur 59 ayat 17b. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Amin, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti lebih dari atas kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat mengucap syukur. Kami berterima kasih buat karya salib Tuhan, yang memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Mari saudara dengarlah firman Tuhan.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Haleluya. Saudara percayakah bahwa roti yang saudara angkat malam hari ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Kami mau sehidangan bersekutu dengan darah Tuhan. Darah-Mu yang memateraikan setiap kami di tempat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, Haleluya. yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudaraku, bukankah yang engkau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, Darah. di mana ada nyawa kehidupan di dalamnya. Ada darah Kristus, di mana ini yang mentahirkan hidupmu. Sehingga roh jahat, kutuk-kutuk, sakit, penyakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat dalam hidup. Saudara, mari kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama minum. Naikkan ucapan syukur sama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory be to Lord. Aku mengucap syukur Tuhan. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah. Kuri diri biara layak sande. Haleluya. Ku mengucap syukur. Ku berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih
Tuhan terus menyembah. Angkat kedua tanganmu. Kami terima pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Panteraikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun memakai otoritas yang dari Engkau, jangan tangan Tuhan yang mengurapi kami. I give you Lord Jesus, beri aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, lahirkan kami. Oh, rimias. Aku percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sucikan, kuduskan minyak Tuhan, ubah menjadi darah Tuhan Yesus, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Yeri Abidallah, sucikan, kuduskan dalam nama Yesus. Minyak ini Tuhan, bukan minyak tapi darah Tuhan. Angkat pujian dari hatimu. Percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan melawat menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Ada jalan Tuhan untuk hidup terbuka bagimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, sembah. Puri wilayah someday. Amin. Imanku bersama. Amin Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Yeri hai. Amin Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya. Yes. Ori I be the light. Amin Tuhan. Yes. Katakan Tuhan, Tuhan sanggup menggenapi janji-Mu ya Tuhan. Ku terima kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan dan setiap dikatakan Yosef. Aku punya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Mari saudara menikmati hadirat Tuhan. Tuhan yang hadir di tempat ini. Oh, yes, Lord. Ada api kemuliaan. Sheriles. Aku punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesusku. Amin. Ada sukacita dari surga. I give the light. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, kita angkat pujian. Aku punya Tuhan Yesus, kuasa-Mu di dalam hidupku lebih besar. Oh, dia lalaya sale, inaralaya, kuribirilah kusel, aku bersepakat percaya kuasa. Ku terima kesembuhan, kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Ku terima pemulihan.
terima urapan darimu, ku terima sekarang urapan yang darimu. Ya Lord Jesus, hambamu memakai otoritas yang dari Tuhan. Hambamu sebagai hamba Tuhan, Tuhan pakai. I be the light. Aku percaya tangan Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memanteraikan kami dengan urapan yang baru, dengan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, urapan kasih karunia, urapan kesembuhan, urapan pemulihan, urapan kemenangan, bahkan urapan kuasa-Mu turun atas setiap kami. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari buat tanda salib di kening. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih ada oleskan di bagian yang sakit, percaya dengan iman, engkau telah menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari yang indah. Tuhan telah mengurapi, memateraikan kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku. Ada kuasa darah Tuhan Yesus di dalam hidupku lebih besar. Dan aku percaya kami lebih dari pemenang. Kami percaya kami sudah disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibalikan keadaan kami. Bahkan kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bersama jemaat umat-Mu di tempat ini. Terimalah ucapan syukur terima kasih kami atas urapan Tuhan yang baru turun atas setiap kami. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada hamba. Silakan duduk. Terima Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Kita mau belajar untuk menabur, kita mau belajar untuk menanam, kita mau belajar tetap setia, kita mau belajar tidak melihat nilai-nilai, tapi kita mau pandang Yesus saja. Karena ada janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita mau naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami, memberikan semangat, kekuatan, iman yang lebih dalam lagi, iman yang semakin bertumbuh lagi untuk setiap kami ya Bapa, untuk kami lebih memprioritaskan, memegang janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Mu ya Bapa. Masalah boleh ada, tapi kami yakin dan percaya kasih Kristus yang terlebih besar untuk setiap kami. Tangan Tuhan yang akan memegang setiap erat tangan-tangan kami ya Bapa, untuk kami boleh berjalan di jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, teruslah berjalan bersama kami. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah apa yang kami berikan boleh sungguh memperluas pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lani, Bapak Pendeta Yusuf. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemampuan, hikmat, pewahyuan yang daripada-Mu ya Yesus. Tuhan turun untuk hamba-hamba Tuhan, jemaat hamba Tuhan kami Tuhan Yesus. Juga untuk Bapak Pendeta Lukas Tuhan, kasih karunia-Mu terus melimpah, menjagai malaikat Tuhan, menjagai setiap anak-anak-Mu hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan juga menyertai anak cucu mantu, diberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup ini memang banyak masalah dan seringkali datangnya silih berganti. Tapi kita yakin ada Tuhan Yesus ya. Kita punya pegangan keselamatan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan kolektan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah
Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita ada. Hidup Tuhan Yesus, masalah boleh ada tapi ada Yesus, beres kabeh. Haleluya. Saya minta Ibu Kristanti untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk GKKI Penabur Benih. Kita bawa semuanya dalam doa syafaat kita. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Karena saat ini kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kami harapkan Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mengarahkan mereka Tuhan, supaya mereka bekerja lebih hati-hati lagi, lebih berhikmat lagi Tuhan menghadapi keadaan zaman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mampu mengcover bangsa ini Tuhan. Keadaan bagaimanapun Tuhan tidak yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami percaya dan kami berdoa sepakat Tuhan. Kiranya Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang semakin hari berubah akan menjadi semakin baik oleh karena doa bangsa kami Tuhan. Doa kami sepakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Kami bersepakat berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini tiba saatnya kami berdoa Tuhan untuk jemaat GKKI Penabur Benih yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Sakit apapun Tuhan, berat ataupun ringan Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kami percaya ada kuasa di dalam bilur Yesus. Kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang letih lesu berbeban berat, kami berdoa supaya Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan-jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah keterikatan dalam bentuk apapun Tuhan, kami berdoa supaya Engkau melepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk
hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari juga Tuhan Engkau memberkati Tuhan anak cucu mantunya Tuhan, semuanya Engkau berkati. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati orang yang berseru kepadamu Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak menyia-nyiakan doa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari angkat tanganmu ke atas. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala kami yang baik. Engkaulah Bapa kami yang berjanji memberkati, Amin. menyertai, Amin. menolong kami. Apapun problem kami, saya percaya kasih Allah mengalir luar biasa. Kami semua akan diberkati Tuhan. Amin, Yesus. Kalau begitu saudaraku yang Tuhan kasih, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, pertolongan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sempurna dari Bapa Allah kita di sorga, Allah Roh Kudus. Kasihnya, kuasanya, Amin. berkatnya Amin. menyertaimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan berkati. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Aku percaya Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu bekerja di dalam hidup kami. Tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Tuhan yang memperluas setiap daerah ekonomi pekerjaan pelayanan kami. Perluas luar biasa bencana-bencana kami. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus selalu menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Malah bahaya, sakit penyakit, malah petaka, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat di dalam setiap hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku lebih besar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami di tempat ini, kami sudah menerima kelepasan, kelegaan, kemenangan, kemerdekaan. Bahkan kami sudah menerima keselamatan kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Allah Roh Kudus buat berkat yang Tuhan beri malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara, saya mau undang Bapak Pendeta Lukas dengan